masalah yang sudah menjadi darah daging dan budaya kita. Ya, betul sekali. Korupsi. Korupsi. Baru-baru ini, KPK melakukan OTT terhadap Wamenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel Stabilizer. Siapa sih? Noel Buzzer. Noel Buzzer. Noel Ebenezer. Betul, ini adalah sosok yang sangat inspiratif sekali bagi masyarakat. Sosok yang membuat masyarakat yang berada di kelas bawah tuh kayak terbuka hati dan pikirannya gitu, bahwa beliau ini tuh dari tukang ojek lalu beralih profesi menjadi sukarelawan atau menjadi relawan, bukan sukarelawan ya, menjadi relawan, habis itu menjadi ketua relawan, lalu habis itu menjadi wakil menteri gitu. Jadi dia sangat inspiratif sekali, bukan? Orang biasa gitu. Itu membanggakan gitu bagi masyarakat gitu. Bisa nih, bahwa masyarakat juga bisa nih kayak dia nih. Tapi ujung-ujungnya jadi anjing, jadi koruptor. Tai lah. Korupsi memang, kalau kita ngomongin masalah korupsi, gimana ya? Banyak banget kasus korupsi di negara kita ini. Sampai kasus korupsi itu kayak kasus kehilangan sendal di masjid. Betul, tiap minggu, bahkan tiap hari ada si anjing. Ada kasus korupsi. Saking banyaknya, lo bayangin dalam kurun 5 tahun terakhir aja, KPK itu sudah menangani 2.730 kasus. Lu bayangin, 2.730 kasus. Dalam satu kasus itu tersangkanya nggak cuma satu, bos. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang puluhan kemarin itu. Banyak. Lu bayangin tuh 2.730 dikali 5 aja. Udah 14.000 lebih itu tersangkanya. Nah, dalam kurun waktu yang sama, KPK melakukan OTT 36 kali dengan jumlah tersangka 691 orang. Aduh, capek nggak sih? Kita ini sebagai masyarakat pasti gusar, gundah, gulana, kesel, gemes. Bawaannya pengen ngacak-ngacak tai aja gitu. Kalau ngeliat kasus kayak gini nih. Karena setiap hari ada, bosan. Kita tuh sampai mikir, bisa nggak sih kasus korupsi itu hilang gitu? Ya kan? Bisa nggak sih kasus korupsi itu hilang di negara kita ini? Nggak ada gitu. Bisa nggak sih negara kita ini bersih dari kasus korupsi? Kayaknya bisa. Bisa kayaknya. Gua ada solusi. Solusinya adalah, kalau negara kita pengen kasus korupsinya hilang atau kasus korupsinya sedikit, gampang. KPK harus hilangin tuh OTT. KPK harus hilangin tuh penyelidikan tentang korupsi. Selesai. OTT nggak ada, penyelidikan korupsi, kasus korupsi nggak ada, maka kasus korupsi di Indonesia akan sedikit, bahkan nol. Mantap kan? Ini kalau seandainya gua ajukan ini ke pejabat, ini akan sangat diterima dengan baik. Nggak percaya loh, gue bisa jadi komisaris. Karena ini memang sangat amat solusi yang sangat amat bagus sekali untuk pejabat. Iya kan? Iya dong. Kalau pejabat nggak diperiksa, tidak dicurigai sebagai koruptor, OTT ditiadakan, selesai. Kasus korupsi kita hilang, kedaulatan negara kita terjaga dengan baik, negara kita bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi. Ini ibarat kayak, misalnya nih, solusi gue ini kayak rumah lu, lantainya penuh dengan tai,
misalnya, ya kan? Tai, gitu. Tai. Bagaimana caranya ketika supaya tetangga bisa ngelihat rumah lu tuh kelihatan bersih? Lu nggak perlu sapu itu tai. Lu nggak perlu pel, lu nggak perlu siram, lu nggak perlu apa, lu biarin aja. Lu cukup beli karpet, ya kan? Lu tutupin tuh, lu tiban tuh semua karpet, semua lantai lu dengan karpet. Maka itu tai ketutupan. Iya kan? Otomatis lantai lu jadi bersih. Tainya masih ada? Ada. Baunya masih ada? Ada. Tapi minimal orang-orang ngelihat rumah lu bersih. Rumah lu jadi kelihatan bersih. Korupsinya ada. Tapi paling enggak, negara kita terlihat bersih. Iya kan? Tai, ketutup. Bersih. Minimal itu aja dulu. Ini tuh solusi yang pasti sangat diamini oleh pejabat. Gua kasih pasti mereka mau. Pasti mereka senang, pasti mereka bersorak-sorai. Oke, ini yang gua mau, solusi ini. Kalau negara semua sepakat, masyarakat sepakat seperti ini, langsung tanda tangan besok. Kedaulatan negara aman. Negara kita jadi bersih. Iya kan? Lagi nih, atau nih kalau seandainya nih, kita mau menghilangkan kasus korupsi di negara kita ini, minimal pejabatnya nih harus kayak pejabat kayak kemarin tuh. Dia bilang kayak gini nih, ada pejabat senior, dia bilang bahwa KPK itu ngapain sih bikin OTT gitu. OTT itu cara kampungan. OTT itu cara kampungan. Sampai dia ngajak tuh kepala-kepala daerah untuk melawan cara-cara kampungan kayak gini. Bener, ini emang kampungan, ngapain sih KPK bikin-bikin kayak gitu, OTT, kampungan, nggak usah, nggak perlu, jelek. Bikin negara jelek aja, bikin masyarakat rusuh aja, bikin negara kisruh saja itu, nggak usah. Ini kalau mau ya udah, tidak usah diadakan itu OTT. Seperti yang gue bilang tadi, makanya ini nyambung sekali kan usulan gue dengan pendapat Bapak pejabat itu. Dengan begitu kan kalau seandainya OTT tadi nggak ada, kasus korupsi nggak ada, negara kita kan benar-benar bersih. Nggak ada lagi tuh kasus korupsi yang naik ke permukaan, santai semuanya. Iya kan? Iya. Terus kalau seandainya kita ini mau bersih dari korupsi, negara kita ini mau bersih dari kasus korupsi, harusnya pejabatnya itu kreatif lah sedikit. Kreatif. Misalnya DPR bikin peraturan nih. Soalnya kan kalau bikin peraturan yang susah, misalnya mengesahkan undang-undang perampasan aset kan susah ya. Nggak mungkin lah. Masa iya gua nih misalnya disuruh mengesahkan itu. Masa gua harus mengesahkan undang-undang yang merampas aset gua sendiri? Jangan dong. Iya kan? Itu kan undang-undang berlaku buat gua nanti. Masa iya undang-undang untuk menyusahkan diri gue sendiri aja? Enggak lah, itu susah, nggak bisa. Nah, bikin undang-undang atau peraturan kepada KPK, kalau seandainya KPK ingin menangkap atau melakukan OTT terhadap suatu pejabat, KPK harus menelpon yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru mantap. Jadi kalau misalnya ada tersangka korupsi atau misalnya ada indikasi penyuapan segala macam, bukti udah ada, waktu sudah dapat, kapan mereka berkumpul segala macam, jangan langsung ditangkap. Nggak bagus, nggak baik. Telepon dulu. Assalamualaikum. Halo Pak. Iya. Iya nih saya KPK. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, mantap. Iya ini saya lagi di lobi hotel juga. Ini di seberang Bapak nih ada nih, saya ngeliat Bapak kan lagi mau ini ya, lagi mau terima suap ya. Iya, ini saya mau nangkep nih Pak ceritanya. Mau OTT. Boleh kami tangkep? Oh jangan. Oh ya. Nanti ramai di media ya. Iya. Nanti masyarakat jadi masyarakat jadi rusuh nanti, jadi aduh. Jadi nggak bagus ya Pak ya. Iya benar. Iya, nama Bapak juga jelek ya. Aduh. Oh iya, anak Bapak masih kecil-kecil.
Iya ya, jangan ya. Nggak bagus ya Pak ya, nanti. Oh iya baiklah, nanti buat negara juga nanti jadi, nggak asik lah, ya benar-benar. Ya udah, ya udah. Iya iya Pak, ya udah. Ya udah Pak, lanjutin aja lah, semoga usahanya lancar ya Pak ya. Iya baik, 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 baik. Nanti saya akan himbau ke anak-anak buah saya untuk kami pulang aja, iya, pulang aja, nyarter Metro Mini ntar ya. Ya gampang Pak. Iya. Paling habis ini berenang-berenang di Kali Ciliwung lah. Iya iya. Iya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya, iya sama-sama ya Pak. Iya susah-susahnya Pak, semoga suapnya lancar ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Selesai kan? Lu nggak bakal ada tuh media rame-rame nanti begitu lu tangkep, begitu KPK nangkep tuh nggak bakal ada tuh rame-rame di media, orang-orang teriak-teriak, nggak ada. Masyarakat tuh di sosial media, guna bang pejabat anjing, nggak ada itu. Pasti negara kita tuh, wah, sosial medianya isinya, wah indahnya negeri ini, isinya jalan-jalan, wah asiknya bersepeda, asiknya jalan kaki gitu, asiknya, wah nggak ada tuh. Atau kalau nggak, pejabatnya ini bikin kesepakatan dengan KPK juga. Kalau misalnya bikinlah kesepakatan dengan ketua partai. Kalau seandainya mau nangkep atau mau melakukan OTT, teleponlah dulu ketua partainya. Baik-baik, sowan kalau nggak sowan, datang. Iya, Assalamualaikum. Bapak, Ibu, Mas, ya. Ini saya enggak, bukan mau minjem uang, enggak. Ya garuk dengkul cuman nggak enak aja ini gini. Iya, saya ini kan KPK ya. Ini kebetulan kader Bapak, Ibu, dan Mas ini terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ada juga yang beberapa akan kami lakukan OTT, Bu, Pak, Mas. Karena informasi dari informan kami, besok beliau akan bertemu dengan tersangka lainnya untuk membagi hasil dari korupsi mereka. Begitu. Jadi saya mohon izin nih, Pak, Bu, Mas ya, mau izin nih. Boleh nggak saya tangkap? Oh jangan ya? Oh iya benar. Iya ya, kenapa? Oh nanti negara kita jadi dipandang buruk oleh internasional. Iya benar. Aduh benar juga ya. Oh iya nanti nama Bapak Ibu juga jelek ya. Aduh. Iya nanti nggak ada yang milih. Aduh Mas juga ya kasihan, partainya kecil. Nanti malah makin nggak ada yang milih. Kasihan juga. Iya ya. Iya nama Bapak Ibu juga jadi jelek ya. Aduh jangan ya. Negara kita jadi nanti jadi nggak bagus, jadi dianggap buruk. Benar Bu. Iya benar Pak. Iya. Jadi gimana ya? Jadi nggak usah saya tangkap nih. Biarin aja. Biarin aja. Oh iya, yang penting, kasih tahu aja mereka kalau ini baiknya diam-diam gitu ya. Oh iya baik. Nanti saya kasih tahu ke mereka baiknya biar diam-diam biar supaya kami nggak tahu, biar supaya media-media nggak tahu ya. Ya baik Bu. Dengan begitu negara kita akan terjaga kedaulatannya. Benar Bu, Pak. Ya baik. Ya udah nanti saya akan himbau kepada anak-anak buah saya untuk pulang saja. Tidak usah menangkap. Paling kami nanti mancing lah di condet. Iya. Kalau enggak itu situ babakan, masih banyak ikannya, mancing mujair. Iya Bu, Pak. Jadi jangan ya. Lebih baik kita menjaga kedaulatan negara kita ini agar terlihat bersih di mata internasional ya. Ya, kita menjaga. Ya baik. Ya, mari Bu, Pak, Mas ya. Assalamualaikum. Kalau seandainya lu punya kesepakatan sama ketua partai kan enak, nggak ada tuh OTT, nggak ada tuh kasus korupsi, nggak ada tuh yang ditangkap pejabat yang pakai baju orange lagi, nggak ada. Bersih, kasus korupsi hilang, bersih, negara kita bersih. Negara kita dalam 1-2 tahun akan mendapatkan penobatan sebagai negara paling bersih dari korupsi sedunia. Lu bayangin betapa bangganya kita dengan hal itu. Kedaulatan negara kita, kita akan menjadi negara yang hebat. Negara kita akan menjadi lebih cepat.
hancurnya. Aduh. Kita mau ngapain lagi sih, ya kan? Susah menghilangkan itu. Udahlah, kayaknya kita tinggal nunggu apa ya? Rusak udah, hancur, lah tinggal dikit lagi. Kita tinggal nunggu kiamat aja sebenarnya. Kayaknya lebih cepat kiamat itu lebih baik kayaknya. Ya kan, kita udah nggak ngerasain, masyarakat udah nggak ngerasain lagi, udah nggak ngeliat lagi tuh yang hal-hal yang menjengkelkan seperti itu ya. Mungkin kita jadi lebih bahagia di akhirat sana. Ya Allah. Tapi sebenarnya dari semua solusi itu, gue ada satu solusi yang sederhana, gampang, sederhana, yang penting mau gitu. Iya, bagaimana caranya negara kita bersih dari kasus korupsi? Bagaimana caranya negara kita bersih dari korupsi? Gampang. Jangan korupsi. Jujur. Udah, gampang. Yang penting mau. Bisa. Yang penting mau. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Mau nggak? Gue yakin mau. Mau, yakin banget gue mau. Bisa nggak? Gue yakin bisa. Yakin banget gue bisa. Tapi bukan di negara kita. Di negara lain. Negara kita kayaknya udah. Ampun, bos. Ampun. Rakus, tamak, serakah. Itu sudah mendarah daging di kita itu. Betul, di pejabat-pejabat kita terutama itu. Mendarah daging, lingkaran syaitan. Ya udahlah. Gitu aja lah. Pokoknya itulah solusi gua. Kalau seandainya pejabat tadi masih mau solusi itu, kabarin ya. Kalau mau pakai solusi itu kabarin ya. Saya mau dapat royalti nih, minimal saya jadi komisaris lah. Atau nggak jadi wamen lah, atau apalah, ya kan. Nanti bisa lah saya bikin solusi-solusi yang bagus untuk pejabat. Gampang lah, kecil itu. Ya kan, yang penting saya jadi pejabat. Assalamualaikum. Cek ciu. Tai lah pejabat.